Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Feras Abdillah, dengan NPM 306215609 dan Nur Hajijah 30621564148 akan menjelaskan materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Baik, langsung saja masuk ke konsep kepala sekolah. Kenapa manajemen pendidikan berkaitan dengan kepala sekolah? Karena posisi kepala sekolah menentukan arah suatu lembaga, dan kepala sekolah pun merupakan pengatur dari program yang ada di sekolah. Jadi, kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pembelajaran. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Ada dua kualifikasi untuk menjadi kepala sekolah, kualifikasi umum dan khusus. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah, yang pertama, syaratnya memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia maksimal 56 tahun. Dan yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. Yang kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Kepala sekolah SD atau MI berstatus sebagai guru SD atau MI. 2. Memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI dan memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah, yang biasanya didapatkan dengan mengikuti pelatihan calon kepala sekolah. Yang ketiga, kualifikasi pengawas. Pengawas ini di atas kepala sekolah yang bertugas memberikan pembinaan profesional terhadap kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Kriteria untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi yang pertama, berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi. Pertama, memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan dan lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan. Selanjutnya, peran kepala sekolah. Ada 3 indikator peran kepala sekolah sebagai leader, yaitu yang pertama, interpersonal atau peranan hubungan antarpersonal, yang kedua, peranan informasional, dan yang ketiga, decisional role sebagai pengambil keputusan. Yang pertama akan dibahas adalah peranan hubungan perseorangan atau interpersonal role. Peranan ini timbul akibat otoritas formal dari seorang manajer, meliputi figurehead, leadership, dan liaison. Figurehead atau lambang, dalam pengertian sebagai lambang, kepala sekolah mempunyai kedudukan yang selalu melekat dengan sekolah. Kepala sekolah dianggap sebagai lambang sekolah. Oleh sebab itu, seorang kepala sekolah harus selalu dapat memelihara integritas diri agar perannya sebagai lambang tidak menodai nama baik sekolah. Yang kedua, leadership atau kepemimpinan. Perannya sebagai pemimpin mencerminkan tanggung jawab kepala sekolah untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, sehingga lahir etos kerja dan produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan di sekolah. Yang ketiga, liaison atau penghubung. Dalam fungsi ini, kepala sekolah berperan menjadi penghubung antara kepentingan sekolah dengan lingkungan di luar sekolah. Sedangkan secara internal atau yang di dalam, fungsi liaison sebagai kepala sekolah menjadi alat perantara wakil-wakil para guru, staf, dan siswa dalam menyelesaikan kepentingan mereka. Dan yang kedua adalah peranan informasional atau informational role. Di sini, kepala sekolah berperan untuk menerima dan menyebarluaskan atau meneruskan informasi kepada guru, staf, siswa, dan orang tua siswa. Dalam fungsi informasional ada 3 macam peran kepala sekolah, yaitu sebagai monitor, kepala sekolah selalu mengadakan pengamatan terhadap lingkungan, kemungkinan adanya informasi-informasi yang berpengaruh terhadap penampilan sekolah. Kedua, sebagai diseminator, kepala sekolah bertanggung jawab untuk menyebarluaskan dan membagi-bagi informasi kepada para guru, staf, siswa, dan orang tua siswa. Ketiga, sebagai spokesman atau juru bicara. Kepala sekolah menyebarluaskan informasi kepada lingkungan di luar yang dianggap perlu. Dalam fungsi ini, kepala sekolah berperan sebagai wakil resmi
sekolah. Ketiga, pengambil keputusan atau decisional rules. Terdapat 4 macam peran kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, yaitu yang pertama, entrepreneur. Dalam peran ini, kepala sekolah selalu berusaha untuk memperbaiki penampilan sekolah melalui berbagai macam pemikiran, program-program yang baru. Selanjutnya, orang memperhatikan gangguan atau disturbance. Gangguan yang timbul pada suatu sekolah tidak hanya diakibatkan kepala sekolah yang tidak memperhatikan situasi, tetapi bisa juga akibat kepala sekolah yang tidak mampu mengantisipasi semua akibat pengambil keputusan yang telah diambil. Jadi, gangguan apapun yang bersangkutan dengan sekolah, seorang kepala harus bisa mengantisipasi gangguan tersebut. Dan yang ketiga, orang yang menyediakan segala sumber atau research allocator. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk menentukan siapa yang akan memperoleh atau menerima sumber-sumber yang disediakan. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, dana, peralatan, dan berbagai kekayaan sekolah yang lain. Dan selanjutnya ada unnegotiated rules. Dalam fungsi ini, kepala sekolah harus mampu untuk mengadakan pembicaraan dan musyawarah dengan pihak luar untuk menjalin dan memenuhi kebutuhan baik untuk sekolah. Selanjutnya yaitu tugas pokok kepala sekolah. Yang pertama, perencanaan sekolah dalam arti menetapkan arah sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian. Yang kedua, mengorganisasikan sekolah dalam artian membuat struktur organisasi, menetapkan staf, dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staf. Yang ketiga, menggerakkan staf dalam artian memotivasi staf melalui internal marketing dan memberi contoh eksternal marketing. Yang keempat, mengawasi dalam artian melakukan supervisi, mengendalikan dan membimbing semua staf dan warga sekolah. Yang kelima, mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar pendidikan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem solving baik secara analitis, sistematis maupun pemecahan masalah secara kreatif dan menghindarkan serta menanggulangi konflik. Nah, kepala sekolah juga mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Secara lebih operasional, tugas kepala sekolah mencakup kegiatan menggali dan mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah. Adapun tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yaitu merencanakan program, melaksanakan rencana kerja, melakukan supervisi dan evaluasi, melaksanakan kepemimpinan sekolah, serta melaksanakan sistem informasi sekolah. Terima kasih.